Tang 4. Oh
Seorang jenderal bintang 4, barangkali ini yang diidamkan oleh kita khususnya dan orang Islam pada umumnya. Rasulullah pernah berdoa 3 hal, 2 dikabulkan dan 1 tidak dikabulkan. Terhadap 1 yang tidak dikabulkan ini kita harus super hati-hati. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dengan poin ini. Tidak ada doa Nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku telah berdoa dengan penuh rasa harap dan khawatir. Inni sholaitu sholatan rohbatin wa rohbatin, harap-harap cemas, rohbah dan rohbah. Sa'altullah azza wa jalla li ummati thalathan, saya minta kepada Allah untuk umat saya 3 hal. Fa'a'tonisnataini, Allah memberikan 2 perkara. Waradda alayya wahidatan, dan Allah menolak doaku yang satunya. Sa'altuhu alla yusallita alaihim aduan min ghairihim, aku mohon agar mereka, umatku, tidak dibinasakan oleh musuh dan Allah mengabulkannya. Kemudian aku meminta agar Allah tidak mencelakakan mereka dengan ditenggelamkan, dengan bencana maksudnya, dan dia Allah juga mengabulkan permintaanku. Dan aku juga memohon kepada Allah supaya tidak menjadikan mereka saling bermusuhan sesama mereka, namun Allah mengembalikannya kepadaku atau menolaknya. Jadi agar umat Islam itu bersatu, Rasulullah mohon kepada Allah, tetapi doa yang terakhir ini Allah tidak mengabulkannya. Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa Allah telah mengabulkan doa Rasulullah agar umatnya tidak hancur dengan penyakit dan tidak dapat dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Dan kedua doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Tetapi sewaktu Nabi meminta agar umatnya tidak saling berperang, tidak saling menyakiti, maka Allah tidak mengabulkannya. Mengapa Allah tidak mengabulkan permintaan yang ketiga? Sebab telah menjadi hukum dan sunnatullah dalam kehidupan. Sunnatullah ini berlaku umum, semua manusia di dunia, bahwa sunatullahnya, jika suatu kaum itu bersatu, maka kaum itu akan menang, tidak peduli apakah dia orang kafir atau orang beriman. Sebaliknya, jika suatu kaum itu berpecah belah sesama mereka, berperang sesama mereka, menyakiti sesama mereka, maka pastilah kaum itu akan kalah, meskipun mereka adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita cermati Bapak Ibu. Ketika musuh-musuh Islam itu bisa mengalahkan umat Islam, bukan karena mereka itu hebat, bukan.
Tetapi karena umat Islam yang rapuh, umat Islam yang sibuk untuk bermusuhan sendiri. Contohnya ketika perang Uhud, mereka sudah berselisih, padahal di sana masih ada Rasulullah, di tengah-tengah mereka masih ada sahabat. Rasulullah manti-manti untuk pasukan yang ada di puncak gunung Uhud, sudah dibagi strateginya, jangan sampai meninggalkan pos, meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Akan tetapi ketika pasukan yang di bawah, orang-orang kafir sudah porak-poranda, sudah lari tunggang langgang, dikejar oleh umat Islam, kemudian orang kafir yang lari itu meninggalkan harta rampasan yang tidak sedikit, maka mulai guncang pasukan yang ada di atas gunung Uhud di puncak tadi itu. Ya, lagi-lagi ya masalah harta, masalah dunia. Akhirnya mereka tidak tahan, begitu banyaknya harta rampasan perang yang ditinggal oleh musuh-musuhnya, sedangkan pasukan Islam yang di bawah mengejar mereka, maka yang di atas gunung turun untuk berebutan harta rampasan ini. Pasukan kafir tahu bahwa yang di puncak gunung sudah turun, maka yang dikejar ini mereka berbalik arah, kemudian naik ke puncak bukit dari arah belakang. Akhirnya di puncak bukit gunung Uhud dikuasai oleh orang-orang kafir ganti. Maka dari atas bukit orang-orang kafir bebas untuk memanah pasukan-pasukan muslim yang sedang sibuk merebut harta rampasan itu. Itu saat itu masih ada Rasul di tengah-tengah mereka, masih ada sahabat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini PR yang luar biasa bagi kita semuanya. Bagaimana sejarah telah mencatat bahwa Islam kuat sewaktu mereka bersatu seperti umat Islam zaman Rasulullah. Umat Islam zaman Khalifah Ar-Rasyidin, umat Islam zaman keemasan di Baghdad, umat Islam zaman kejayaan di Spanyol, dan umat Islam di akhir dinasti Umayyah. Tetapi sejarah juga telah mencatat bahwa kehancuran Islam tidak pernah terjadi karena kekuatan musuh, tetapi semuanya terjadi karena perpecahan antar umat Islam sendiri. Misalnya jatuhnya zaman Khalifah ke tengah dinasti Umayyah. Jadi Khulafaur Rasyidin, terakhir khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian berperang dengan Bani Umayyah, akhirnya Khulafaur Rasyidin hancur digantikan oleh dinasti Umayyah, juga karena perpecahan. Hancurnya dinasti Abbasiyah, Umayyah habis, hancur, digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongolia juga karena perpecahan, sehingga sebagian umat Islam berkonspirasi dengan musuh untuk menjatuhkan khilafah. Nah, ini penyakitnya di sini. Umat Islam kerjasama, berkoalisi dengan non-Islam untuk menjatuhkan musuhnya. Siapa musuhnya? Yang tidak sama fahamnya, meskipun sama-sama Islam. Ini yang sampai hari ini semakin runcing dan semakin mengkhawatirkan. Kehancuran Islam di Spanyol misalnya, di Spanyol Islam pernah menguasai Spanyol selama 800 tahun. Sangang 800 tahun Islam berjaya di Spanyol, di Eropa. Nah, akan tetapi lagi-lagi karena
perpecahan umat Islam kuncinya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia, akhirnya kalah total. Yang masjid sudah banyak sekali dirubah menjadi gereja. Spanyolnya ini di sini Spanyol, Spanyol dari Madinah, 800 tahun menguasai Spanyol di Perancis. Kemudian akhir khilafah Islamiyah adalah pada tahun 1924, belum lama di Turki. Ini Turki. Ketika presidennya Kamal itu, bahasa Arab dilarang, disekulerkan di Turki ini. Khilafah Islam pernah berjaya menguasai rong telon dunia, 2/3 dunia. Dulu dikuasai ulama Islam, dikomando dari Madinah, satu khalifah. Sak Spanyol ini sak provinsi waktu itu, Mesir sampai Uni Soviet. Di sini ada Jabal Torik, Gibraltar, karena pasukannya namanya Torik bin Ziyad yang menyeberang ke sini. Ini zaman Daulah Umayyah. Ketika sudah menyeberang ke sana, kapalnya diobong kabeh oleh panglimanya. Kapalnya dibakar semuanya, terus pasukannya ditanting. Yo, kamu kalau mundur ke belakang kecegur segoro, narep bali yang Madinah. Tapi kalau kamu maju, kalau mati kamu mati syahid, kalau menang kamu menjadi terhormat. Kariman au mutsyahidan. Sehingga tidak ada pilihan kecuali habis-habisan. Akhirnya berhasil menguasai Spanyol selama 800 tahun. Indonesia merdeka baru 70-an tahun. Masya Allah. Afghanistan misalnya, kehancuran Turki Utsmaniyah terakhir di Turki, yaitu juga karena kejatuhan pemerintah khilafah, juga bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena kelompok Mustafa Kemal, presiden Turki yang terakhir menghancurkan khilafah Islam, berkonspirasi dengan Inggris sehingga menjatuhkan khilafah Islamiyah Turki Utsmani pada tahun 1924, belum lama. Kehancuran umat Islam di Afghanistan juga sama, bukan karena hebatnya musuh, tetapi karena umat Islam suka berpecah belah. Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang Barat, orang Eropa itu sudah mendalami Al-Quran, mendalami hadis, mendalami usul fikih yang dinamakan orientalis itu. Mereka dibiayai oleh negaranya untuk belajar Islam, faham betul, detail. Bukan untuk diamalkan, tetapi untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Setelah mereka menguasai ilmu Islam, nahwu, shorob dan sebagainya, akhirnya sarjana-sarjana muslim di seluruh dunia dipanggil kon sekolah di sana, gratis beasiswa. Dosen-dosen IAIN utamanya. Itu eranya Pak Mukti Ali dan seangkatannya. Nah, mereka sudah menguasai ilmu Islam, carane molak malik, caranya menjungkir balikkan dalil mereka sudah menguasai. Padahal awake dhewe Islam guru ngeten iki kuran.
mereka betul-betul sudah menguasai asbabun nuzul, asbabul wurud. Nah, sehingga sarjana-sarjana yang pulang dari sana seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kemudian sekelompok lain yang mereka sudah paham tentang kondisi seperti ini, mereka kepengen kembali untuk ajaran Islam yang murni dengan cara mengambil dari sumbernya. Akan tetapi dari pihak orang-orang Rafah juga tidak kurang akal, kemudian dibenturkan jadi kelompok-kelompok yang sudah dicuci otak dengan kelompok yang kepingin orisinal mempelajari sumber-sumber Islam dari sumbernya yang asli, dari Nabi dan para sahabat. Ini dibenturkan sampai hari ini, dan semakin hari semakin mengerikan, bukan semakin mereda. Iki kok malah tegang toh iki. Mboten apa-apa nggih. Soalnya ilmu ini. Awake dhewe ini belajar Islam, Masya Allah, baru sak kuku ireng. Sedangkan mereka, para orientalis itu sudah mendalami sejak ratusan tahun yang lalu. Sehingga keadaannya sekarang ini tidak hanya menjadi abu-abu, tetapi gelap gulita hari ini. Kita untuk mencari mana yang salah, mana yang betul, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maka kita harus hati-hati ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang ayat, tentang kalimat, tentang hadis, tentang sumber-sumber Islam. Kalau masing-masing lengganane mengakui bahwa ilmu Islam kita itu baru sedikit, maka dia akan bisa mentolerir, atau barangkali mereka sudah belajar lebih jauh. Kemudian yang sudah belajar lebih jauh, mereka harus tahu diri, jangan-jangan nanti saya sudah terjebak oleh tafsiran-tafsiran, oleh pola-pola yang diajarkan oleh para orientalis itu. Yang jelas karena mereka sudah paham betul tentang Islam, kemudian bagaimana cara untuk mengadu domba, untuk menghancur leburkan, maka kita harus waspada. Nah, ini kita dikon break terus, kita dikilani kiwa tengen, dikon kerengan terus. Maka waspadalah wahai kaum muslimin, karena kamu saat ini sedang diadu domba. Mereka tahu, hadis tersebut juga tahu, orang-orang Eropa itu, bahwa doa Nabi yang tidak dikabulkan itu agar umatnya bersatu. Nah, itu mereka cermati, mereka manfaatkan, sehingga fakta diputarbalikkan seperti yang sekarang ini. Dan kita sendiri susah sekali untuk mana yang benar dan mana yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u syalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulmu, wala tanaza'u, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Fatadhhabari hukum, kamu akan menjadi rapuh, kamu akan menjadi sibuk, kekuatanmu akan lenyap, akan hilang. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kuncinya kita harus betul-betul bisa menahan diri ketika kita akan berselisih dengan sesama Muslim dengan sebab apapun. Masing-masing kedua belah pihak jangan sampai untuk memancing-mancing, menimbulkan masalah-masalah yang gampang menimbulkan perselisihan. Kalau memang kita kepingin Islam ini akan semakin mendatangkan manfaat bagi manusia umumnya dan bagi umat Islam khususnya. Pada tahun 1985, Presiden Ronald Reagan memanggil beberapa mujahidin Afghanistan, memuji, menyanjung mereka. Dari segi moral, para pejuang ini setara dengan pendiri Amerika Serikat. Jadi mereka GR, dipanggil Presiden Amerika, diterima di Istana Negara, dilungguhke di ruang yang paling VIP. Mereka berbunga-bunga, oh nek ngono aku iki wong hebat. Itu memang salah satu taktik. Nek cara wong Jawa dipangku sik. Dipangku terus ngantuk. Cilike, gedene mati. Ahli strategi Amerika memanfaatkan suasana batin para pejuang ini karena kehebatannya mengusir tentara Soviet. Jadi para mujahidin ini mampu mengusir tentara Soviet yang menjajah Afghanistan waktu itu. Kemudian Ronald Reagan dipanggil untuk menyanjung, memuji, memberi penghargaan. Tetapi ada maksud lain. Para mujahidin ini terpukau oleh pujian Reagan, apalagi mereka diterima dengan penuh kemuliaan di Gedung Putih. Yang selanjutnya bantuan dolar pun mengalir ke Afghanistan. Ini yang harus kita waspadai. Kalau ada gerakan-gerakan apapun, orangnya juga pekerjaannya enggak ora cetha, mbut gawe ya ora cetha, nang kok bangunannya kok melejit, bangun terus, punya ini punya itu. Nah, jangan-jangan ini kita harus waspada betul. Mereka duit itu seperti sampah. Masya Allah. Tahun 91 Uni Soviet tumbang, dihancurkan oleh mujahidin itu. Akhirnya Afghanistan yang berantakan ini, ketika Uni Soviet tumbang, belum sempat membangun toh ini mujahidin ini perang dengan Uni Soviet yang menjajah Afghanistan. Setelah tumbang berantakan, ini malah diserang dan dihajar oleh George Bush, penggantinya Reagan, dengan dalih negeri itu menjadi tempat persembunyian teroris Osama bin Laden yang telah menghancurkan WTC di New York, simbol keperkasaan ekonomi Amerika pada 11 September 2001. Ironisnya Osama bin Laden tidak di Afghanistan, karena itu hanya golek jalaran saja. Tipu daya seperti ini sampai hari ini masih berjalan. Ketika Osama bin Laden itu adalah piaraan mereka, kemudian miara ISIS sekarang ini, ISIS juga piaraan mereka, diragati dengan dana yang tidak sedikit, kemudian dipersenjatai. Karena ini memang cara-cara mereka.
untuk menghancurkan Islam. Padahal kalau kita cermati, saat ini umat Islam ketika diserang oleh pihak-pihak lain, kita seolah-olah tidak berdaya, apalagi melawan. Untuk mempertahankan argumen saja kita kewalahan, ora iso jawab, apalagi melawan. Barangkali ini bisa menolong. Ada seorang ulama muda di Jerman, mu'alaf, ulama muda namanya Pierre Vogel. Beliau masuk Islam tahun 2001 karena orangnya cukup jenius untuk menuduh, untuk membantah, menyangkal tuduhan-tuduhan bahwa umat Islam itu teroris. Mereka menunjukkan fakta-fakta ini. Ini data yang disampaikan oleh ulama muda Jerman ini untuk menuduh bahwa Islam bukan teroris. Siapa yang menyulut perang dunia pertama? Bukan orang Islam. Ayo jawab, kata beliau. Siapa yang menyulut perang dunia kedua? Juga mereka sendiri, bukan orang Islam. Tetapi kenapa yang kena tuduhan kita, dan kita untuk membantah saja nggak mampu, apalagi untuk melawan dengan tenaga? Siapakah yang selalu menjajah negara damai, aman, tentram hanya untuk kepentingan ekspansi? Ya mereka. Indonesia kita menurut riwayat 350 tahun dijajah mereka. Siapakah yang selalu menyiarkan sebuah ajaran agama dengan cara menjajahnya terlebih dahulu? Ketika mereka dakwah, dijajah sih, kemudian menyebarkan agamanya. Ya mereka. Lima, siapakah yang menjatuhkan bom atom atas Hiroshima dengan keji, tidak berperi kemanusiaan dan mengorbankan jutaan rakyat kecil? Ya mereka. Neng kok sing untuk tuduhan teroris kok umat Islam? Ini kan karena pandainya mereka yang ngebom Jepang pada waktu itu. Siapakah yang membantai 20 juta suku aborigin di Australia? Australia yang sekarang di sana ada itu mereka pendatang semuanya. Aslinya, suku aslinya aborigin. Dengan Papua hampir serumpun. Tetapi sekarang orangnya hidungnya mancung-mancung, kulitnya putih-putih. Suku setempat dibantai, diusir, kemudian tumpah darahnya, negaranya dikuasai. Karena yang dibuang di Australia itu adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar dari berbagai negara di dunia, dari Eropa, dari Jerman. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang suka memberontak pemerintahannya, yang protes. Australia, orang-orang pintar berkumpul di sana, akhirnya mendirikan negara Australia ini. Penduduk aslinya dihabisi. Ini juga mereka, bukan orang Islam. Siapakah yang membantai lebih dari 100 juta suku Indian merah di benua utara Amerika? Siapakah yang membantai lebih dari 50 juta suku Indian merah di benua selatan Amerika? Amerika itu penduduk aslinya adalah suku-suku Indian ini. Lenyap habis, dibantai, kemudian mereka mendirikan negara di sana. Apa sesuk Indonesia nggih ajeng senasib ngeten iki kira-kira. Masya Allah. Siapakah yang menjadikan lebih dari 150 juta manusia dari Afrika sebagai budak atau apartheid?
Jadi dulu Afrika itu penduduknya diimpor ke luar negeri untuk dijadikan budak 150 juta. Di antara 77% dari mereka, dari 150 juta ini, mati di perjalanan dan dikubur di lautan Atlantik. Ya mereka. Siapa yang selalu tertarik untuk menguasai serta merampas minyak suatu negara, baik dengan cara mengadu domba negara tersebut, mendanai oposisinya, menyebar fitnah bom, membuat negara tersebut tak kunjung ada perdamaian, seperti yang kita rasakan di tanah air kita ini. Freeport itu mereka mencengkeram dengan kuatnya, kemudian penduduk setempat diadu domba. Siapa rentenir dunia, IMF itu rentenir dunia, Bank Dunia, yang justru membuat pasiennya jadi tambah sengsara dengan sistem busuk dan kejinya. Dulu ingat ketika Mbah Kakung Soeharto pinjam IMF, bosnya itu begini le nyawang, Mbah Harto sudah sepuh, tanda tangannya dengan munduk-munduk begitu. Kalau penjenengan melihat TV mungkin masih terbayang itu. Padahal yang namanya utang IMF itu nggak mungkin kok semakin ringan, semakin besar dan tidak akan terbayar. Siapa pelaku adu domba, pembuat skenario besar yang membuat suatu negara, agama, kelompok, ras dan lain-lain menjadi berperang satu sama lain, ya mereka. Jadi ketika di sini ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada LDII, itu termasuk, kemudian yang lain-lain, ini memang skenarionya skenario tingkat internasional. Semua lini, semua ormas dimasuki oleh mereka dengan cara yang kita tidak bisa mendeteksi, karena mereka juga menguasai Al-Quran, menguasai hadis dengan ilmu yang detail yang mereka pelajari sejak lama. Dan yang menjadi orang yang ditelusupkan, mereka tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang mereka, tidak saling mengenal. Ini hebatnya. Jadi antara struktur atas dan bawahnya tidak saling mengenal, tetapi ideologinya sama. Siapa pelaku dan pendukung penjajahan, perampasan lahan masyarakat, pembantaian warga Palestina dari tahun 1948 hingga sekarang, juga mereka. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah penjunjung tinggi hak asasi manusia. Siapa pelaku dan pendukung krisis di beberapa negara dengan cara membuat nilai dolar dengan cara licik menjadi tinggi hingga negara tersebut tidak sanggup membayar utang dolar dan harus menjual berbagai asetnya. Nah, kita terjebak di sini ini. Ya, sebetulnya masyarakat Eropa sudah kepengen mengakhiri ini, sehingga mereka membuat mata uang euro itu untuk menandingi dolar ini, tapi juga belum bisa. Siapa pelaku yang selalu menghina dan melecehkan sebuah ajaran agama, baik dengan menghina tokoh agamanya atau membakar kitab sucinya, juga mereka. Karikatur Nabi Muhammad, Al-Quran diinjak-injak, dimasukkan ke WC, dibakar. Yang jelas mereka bukan negara Islam dan bukan orang Islam. Bukan
bukalah mata Anda, siapa sesungguhnya yang jahat selama ini. Termasuk di Perancis kemarin ada teroris yang menembak sekitar 130-an orang, dunia geger, simpati, mengirim karangan bunga, tetapi setiap hari rakyat Palestina dibuantai, rakyat Suriah, Rohingya, umat Islam di Rohingya, orang yang sing do nggak ada suara apa-apa. Ini kelicikan mereka. Ayatnya walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dulu sudah pernah kita baca Al-Quran. Orang kafir itu koalisinya kuat, gotong royongnya luar biasa. Maka pertanyaannya, terus solusinya bagaimana? Mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan gambaran solusi. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan, ilmu yang disampaikan ke umat. Yang tidak diajarkan, mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mesti. Ini kaidahnya. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum Anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum Anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan Anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, sulit orang kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan ziarah kubur Baqi, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Tidak ada lagi yang lain. Karena Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal mandinya panas 50 derajat, pecah-pecah tangannya. Ada istilah di Indonesia kalau tangannya pecah, sedang lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia animasi, tapi siksa di bawah, gitu kan? Jadi gak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh, rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontoh, diciplak hidupnya, cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya Nabi jalan begini. Bukan ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Dicontohkan, gitu kan? Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Ya, jadi masalah bagi kita selalu membuat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, tidak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat gak? Pernah pertemukan gak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah gak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Gak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran ini. Datangkan dalilnya coba. Tidak ada satu hadis pun menjelaskan masalah ini. Lalu kenapa Anda buat? Oh, karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa Anda lebih dekat dengan Muhammad SAW?
karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau Anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah, insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang nanti ditentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan semua perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah, jangan Anda bilang saya bisa baca 100. Rasulullah suruh 33 kok. Kita jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat Anda membaca 100, silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan? Gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang adalah mau buat sendiri, semaunya sendiri. Kenapa ini? Kenapa Pak Kiai? Kenapa Habib? Kenapa Ustaz? Kenapa buat ini? Bukan Rasulullah tidak mencontohkan? Oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya, gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji, saudara? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca itu kan? Nggak pernah. Kenapa dibuat? Anda Muslim bukan? Muslim, ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu namanya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah, cucunya akan buat 100 bid'ah. Maka banyak tidak berakar di masyarakat dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang, gitu kan? Ini paham. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih dari Imam Ahmad bin Yabdi. Semoga Allah merahmati hamba, semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan, aku sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Nggak ada sahabat yang bilang astagfirullahaladzim habis sholat, nggak ada. Astagfirullah saja kan Nabi ucapin itu. Mereka mengaku tidak lebih benar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah astagfirullahaladzim wali-wali wali muslimin panjang? Dari mana ini semua? Ditambah-tambah di embel-embelnya, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Peringatan maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat maulid, kapan maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. 11 Hijriah. Lalu kenapa harus Anda dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat perkara adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Jelas di Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang baca maulid, baca salawat sampai berdiri pegang tangan dan tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak ya? Banyak orang kita pun tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja. Gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah dia bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itu aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin, dan beliau tidak pernah mengumpulkan sahabat untuk baca bersama-sama merayakan hari itu. Tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi tidak bakal tinggalkan kok. Ibnu Katsir rahimahullah, garis bawah poin ini. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quran Azim, dan subhanallah Ibnu Katsir ini kata ulama hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai madhab, banyak memakai buku beliau, walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain, tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau. Beliau mengatakan tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati, saya sempurnakan nikmat kepada kalian, artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul Islam madinah, saya berislam sebagai agama kalian, kata beliau. Ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang mudah, ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah rayakan hari lahirnya, jangan
dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita nggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus. Masih banyak ibadah disunnahkan. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Menjadi besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari ya setiap hari, tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda minta buat, ya silahkan, itu hak terserah Anda. Tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemudian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi, yang jalankan seperti yang berajarkan, selesai, akan aman, pasti akan kembali kejayaannya. Kita tidak bisa saling menghargai, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristiqlal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jemaah haji kita, jemaah umrah, datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat Gua Hira. Kenapa naik ke Gua Hira? Oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira, dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa tidak ke Gua Hira? Sampai naik 3 jam ada yang jatuh mati. Karena jahil, tidak tahu pemahaman agamanya. Tidak bisa begitu. Cukup dikenang ya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira, silahkan. Kalau enggak, kan begitu. Masalah Isra Mi'raj saudara, kejadian besar. Ambil ibrahnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadian pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya dia. Ya, tapi tidak contohnya, maka jangan dikerjakan, hanya itu saja. Zikir bersama, di sini tanya zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Tidak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca Al-Ikhlas, si fulan baca Subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah dengan kalian dunal jahri minal qawl, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman dunal jahri, tidak teriak-teriak. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat waktu Nabi SAW berkata begini dalam hadis Bukhari, waktu pulang dari suatu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, udah bukan lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang menurun di sebuah lembah, bertasbihlah, bilang Subhanallah. Ada satu sahabat Badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalan ke sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar dengan suara keras dia teriak. Jalan ke sunnah, tapi teriak. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suara. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya kalau semua orang meniru Rasul, semuanya sama, tidak akan ada perselisihan. Masalahnya terus dikembangkan sendiri-sendiri. Kuirak Mekah, kini bidor Mekah. Akhirnya karena dikembangkan masing-masing, yang satu berbeda dengan yang lain berbeda dengan yang lainnya, akhirnya terjadi seperti saat sekarang ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekedar pengumuman, pada malam Rabu besok akan ada tasyakuran Masjid Aqsa yang baru itu. Tadi rapat terakhir panitia di kantor kabupaten